لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. أوصيكم فيا أيها الإخوة أعزني الله وإياكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. يقول الله ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى طاعة رسولك. Amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berkenan meridai kita bersama, mengizinkan kembali kita bertemu di majelis yang sangat mulia, majelis malam Khamis, duduk bersama untuk mengharapkan wajahnya, mengharapkan ridhonya, mencari pahala di sisinya, untuk mendalami kembali ilmu-ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita jaga, keimanan dari rukun 1 sampai rukun 6. Islam kita yang memiliki 5 pilar, kita memiliki semangat untuk menjadikannya Islam, agama kita menjadi Islam yang kafah, Islam yang konstan, Islam yang dapat kita jadikan sebagai motivator, stabilisator dan dinamisator. Islam yang dapat memberikan motivasi kepada kita untuk tetap bersemangat dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan tema khusus malam hari ini, tema tentang akidah Islamiyah. Sebelum kami sampaikan secara ringkas maudhu satu, kita akan menjadikan buku referensi akidah atau tauhid, buku yang disusun oleh Syekh Dr. Said Ibn Ali Ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, yang berjudul Nur Tauhidi wa Dhulumatus Syirki, cahaya tauhid dan kegelapan syirik, fi Dhawil Kitab wa Sunnah, menurut cahaya Alkitab Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca, memahami dan belajar mengaplikasikan nilai-nilai yang sangat agung yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuatkan niat dan azam di dalam hati
duduk kita di majelis ini adalah semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mencari ridhonya, untuk mengupdate iman kita, merefresh kembali, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang tauhid, tentang akidah Islam. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki fi Dhawil Kitab wa Sunnah yang disusun oleh Syekh Dr. Said Ibnu Ali Ibnu Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, ini terbagi menjadi beberapa pembahasan. Pembahasannya dibagi menjadi dua. Pembahasan awal tentang Nurut Tauhid itu komponennya ada 4. Jadi pembahasan 1 tentang Nurut Tauhid, cahaya Tauhid, komponen isiannya yang akan kita bahas ada 4. Nada 1, konten yang pertama, materi 1, al-matlabul awal mafhumut tauhid, berbicara tentang konsep tauhid. Kemudian konten yang kedua, al-matlabul tsani, yang diharapkan dalam pembahasan yang kedua ini isinya adalah tentang al-darahinu fil itsbatit tauhid, bukti-bukti yang kuat dalam penetapan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-matlabul tsalits berkaitan dengan anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid, terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian pada komponen yang keempat, al-matlabur rabi, yang diharapkan dalam isi yang keempat ini berkaitan dengan yang harus kita pahami, berkaitan dengan thamaratit tauhid wa fawaiduhu, buah tauhid kita kepada Allah dan kaidah-kaidahnya. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kemudian al-mabahatsu tsani, pembahasan yang kedua nanti berkaitan dengan judul yang kedua, Dhulumatus Syirki, beberapa kegelapan syirik, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik penyekutuan kecil maupun penyekutuan besar. Jadi judul kitab ini ada 2, Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki, cahaya tauhid dan kegelapan syirik. Dibagi menjadi 2 pembahasan. Pembahasan 1 berkaitan dengan judul yang pertama, Nurut Tauhid, komponennya ada, materinya ada 4, isiannya, jadi konten isiannya ada 4. Kemudian al-mabahatsu tsani, pembagian dalam pembahasan yang kedua, ngambil lanjutan judul yang kedua, Dhulumatus Syirki, beberapa kegelapan syirik, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup banyak konten yang menjadi materi isian, ada 7. Konten 1 berbicara tentang mafhum syirki, konsep syirik, konsep syirik dalam Islam. Kita harus paham supaya tidak terjebak. Banyak orang yang tidak paham tentang konsep syirik dari sisi pemahaman ilmiah yang bersumber dari Al-Quran dan
as-sunnah. Sehingga di antara saudara-saudara kita ada yang terjebak tidak hati-hati membersihkan hatinya ketika beramal dari riya, syirik kecil, dan tidak berhati-hati dalam menjaga iman dan Islamnya. Mereka tidak terasa iman dan Islamnya tercabut dari dalam kalbunya gara-gara lantaran menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan penyekutuan besar. Maka Syekh Al-Qahtani hafizahullah taala di dalam buku ini secara khusus memberi pemahaman kepada kita konsep syirik yang sebenarnya dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dipahami oleh para sahabat generasi pertama itu bagaimana. Jadi konten isiannya ada 7. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, konten isian yang kedua berkaitan dengan kegelapan syirik di pembahasan yang kedua. Adillatu ibtali syirki. Jadi dalil-dalil yang menjelaskan tentang batalnya syirik. Jadi dalil-dalil yang menjelaskan tentang syirik itu tidak boleh ada dalam diri kita setelah kita bertauhid kepada Allah. Artinya ibtalus syirki ini bukan berarti syirik dihilangkan dari kajian, bukan. Jadi syirik itu harus dipahami dengan jeli, dengan teliti, dengan benar, bahwa syirik adalah virus yang terbesar dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada para malaikatnya, sampai keimanan kita kepada Allah khairihi wa syarrihi. Maka harus dipahami dengan teliti, dengan benar. Kemudian konten isian yang ketiga, asy-syafa'atu al-manfiyah wa syafa'atul mutsbatah, menjelaskan tentang syafaat. Syafaat itu ada dua, ada syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah itu syafaat yang dihilangkan, yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat orang kafir, orang musyrik itu tidak akan kebagian syafaat karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir menutup hatinya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara wasyafaatul mutsbatah, syafaat yang ditetapkan adalah syafaat bagi orang-orang yang beriman, bagi ahli tauhid. Ini para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Dan orang yang paling berbahagia, yang pertama kali di hari kiamat, ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menjalani kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia kan temporal, sementara, tidak lebih lama dari nanti kalau kita pindah hidup di alam kubur. Di alam kubur lebih lama. Kalau di dunia ini 60 tahun, di alam kubur lebih dari 60 tahun. Tidak bisa kita milih. Ya di dunia saya pengen lama ya Allah. Nabi Nuh aja yang lebih dari 900 tahun juga tidak lebih lama dibandingkan dengan kehidupannya di alam kubur. Nabi Adam termasuk. Kalau Rasulullah selamanya 63, malah lebih lama di alam barzakh. Tapi yang pertama nanti kubur beliau terbelah. Artinya terbelah, beliau adalah orang yang pertama kali Allah bangkitkan sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Dan Nabi Musa nanti menyusulnya. Karena ketika Rasulullah SAW itu dibangkitkan oleh Allah dari alam barzakh, kemudian sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih, saat beliau mengusap wajahnya dari debu tanah, itu beliau sudah melihat Nabi Musa itu gandolan tiang arasy. Dan Rasulullah SAW mengira bahwa Nabi Musa lebih dulu dibangkitkan. Rasulullah SAW yang lebih dulu dibangkitkan. Dan Nabi Musa tidak termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikecualikan di hari kiamat tidak meninggal.
Hanya di antara para malaikat yang dikecualikan oleh Allah di hari kiamat ada yang tidak dimatikan. Tapi secara umum para malaikat pun diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dikehendaki oleh Allah yang tidak dimatikan. Setan mati kabeh, jin mati kabeh, menungsa ya mati kabeh. Mati kabeh. Kadang-kadang ada sebagian dari orang Islam yang awam, aku tidak pengen mati, aku pengen hidup semua, taat dia. Malah orang duwe kancan. Kancane mati kabeh dia. Malah sepi. Dan tidak indah ya. Teman-temannya sudah kembali kepada Allah, masuk yang lahat, hidup di alam penantian. Dia hidup dengan generasi berikutnya. Terus kalau hidup terus nanti susah, yang dampingi siapa? Cucu-cucunya sebut mati kabeh. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Jadi dalil bahwa syirik itu membatalkan iman, membatalkan Islam, maka harus selalu kita update pemahaman kita tentang konsep syirik ini dari Al-Quran, seperti Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, dalam surah Az-Zumar ayat berapa? La in asyrakta la yahbatanna, bukan di dalam surah Az-Zumar, juga dicari. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, sungguh yakni teman-teman, la in asyrakta, sungguh jika engkau menyekutukan aku. Mukhatab ayat ini Rasulullah SAW. Kalau nyari langsung susah ketemunya, nyarinya di Google atau di Mu'jamul Quran, Kamus Al-Quran. Jadi kecuali kalau sudah ketemu suratnya, surat apa, ayatnya ayat berapa, gampang ya. Tapi kalau belum ketemu suratnya surat apa, ayatnya ayat berapa, susah. Di Mu'jamul Quran aja gampang, karena sudah ada kodenya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, sungguh jika engkau menyekutukan aku. Ayat ini mukhatabnya yang diajak bicara oleh Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tidak bakalan Rasulullah itu menyekutukan Allah. Rasulullah adalah yang memberantas segala macam bentuk syirik, kekufuran, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, karena Rasulullah SAW itu mengajarkan kalimat tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam maka ketahuilah, ilmuilah, fahamilah bahwa tidak ada ilah Tuhan yang hak untuk diibadahi, tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti apa? Tuhan selain Allah batal, tidak hak. Jangan sampai salah kita memaknai. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, berarti ada yang Tuhan yang sunnah disembah. Yang wajib disembah Allah berarti ada yang tidak wajib disembah. Bahaya ini, salah. Jadi kita harus memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid sebagaimana yang difahami oleh Nabi kita Muhammad SAW, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan diikuti pemahamannya oleh para sahabat. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti selain Allah tidak hak untuk diibadahi, tidak berhak untuk diibadahi, dan tidak hak menjadi Tuhan. Maka di dalam tauhid, di dalam kalimat tauhid, kalimat thayyibah, itu apa? Ada rukun nafi, ada rukun isbat yang dulu sudah pernah kami sampaikan. Ada rukun nafi, ada rukun isbat, ada waro, ada bala, ada wala, ada waro, ada walo, ada wala, ada waro, ada wala, ada baro. Ada rukun nafi, ada rukun isbat di dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah, ada wala dan ada baro. Kepada siapa kita saling mencintai dan
dengan siapa, dari siapa kita harus berlepas diri. Tuhan siapa yang harus kita bersihkan dari hati, dan Tuhan yang hak siapa yang harus kita tetapkan di dalam hati, kita pertuhankan, kita ibadahi, kita sembah, kita berlindung kepadanya. Tidak ada pelindung, tidak ada penolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kemudian termasuk di dalam surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru la ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Allah mengampuni dosa selain syirik kepada orang yang dikehendaki, Barang siapa paman asyraka, barang siapa yang menyekutukan Allah, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah melakukan apa? Perbuatan dosa yang sangat besar. Dalam ayat yang lain, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dirinya masuk surga, dan Allah halalkan masuk neraka. Halal masuk neraka, haram masuk surga. Kalau orang yang bertakwa, halal masuk surga, haram masuk neraka. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Jadi konten isian yang kedua dari pembahasan yang kedua menjelaskan tentang dalil-dalil apa tentang syirik itu adalah membatalkan iman, membatalkan Islam, dan juga menghapus pahala yang kita lakukan. In asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau menyekutukan aku wahai Rasulullah Muhammad, maka sungguh akan hapus, terdelete, terclose folder-folder amal salih yang tersimpan seluruh amal salih, ibadah-ibadah kita kepada Allah yang fardu maupun yang sunnah. Kemudian konten isian yang ketiga di pembahasan yang kedua tentang kegelapan syirik yang membatalkan akidah Islamiyah kita, as-syafa'atul manfiyah wal musbatah. Jadi syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan syafaat. Syafaat al-manfiyah wal musbatah, syafaat yang ditetapkan hanya untuk ahli tauhid. Seperti seorang dari sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi yaumal qiyamati bi syafa'atika. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang paling berbahagia di hari kiamat nanti dengan syafaatmu, syafaat yang kau minta kepada Allah untuknya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang memiliki tauhid yang murni, akidah yang benar, yang shahihah, orang yang memiliki qalbun salim. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat yang aku minta kepada Allah, jawab Nabi kita Muhammad SAW, adalah orang yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kalimat la ilaha illallah itu tulus, murni, ikhlas dari dalam hatinya. Hanya Allah yang dituhankan, hanya Allah yang diibadahi, tidak ada Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah. Bersih hatinya. Allah Rabbnya, Tuhannya, Allah ilahnya, sesembahannya, Allah mudabbiru umurihi yang mengatur semua urusannya, Allah khaliquhu yang menciptakannya, Allah razikuhu yang memberi rizki kepadanya, Allah nafi'uhu yang memberi manfaat kepadanya, Allahu akbaru, Allah yang punya kuasa untuk memberikan madarat kepadanya. Tidak ada seorang pun baik dari golongan jin, manusia, malaikat yang bisa memberi madarat kepada manusia kecuali seizin
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberi kehidupan kecuali Allah. Allahu wahidul haya, Allah yang memberi kehidupan kepadanya. Allahul muhyi, Allahul mumit, dan Allah yang akan mematikannya ketika kontraknya sudah habis. Kontrak kita itu hanya ada di tangan Allah, kita tidak pernah lihat. Kontrak hidup maksudnya. Kontrak hidup. Yang 20 tahun, 50 tahun, garis finish, batasan kontrak umur kita tidak ada yang tahu rahasia. Kadang-kadang kita terus umur 70 tahun, ya apa ya, rasanya panjang. Itu rasa yang seperti itu tidak bagus. Jangan dipelihara. Kalau apa? Bahkan apa? Yang masih muda punya rasa apa? Ya meninggal dunia itu kapan saja bisa terjadi. Karena Allah tidak pernah menggunakan konsep meninggal dunia yang tua dulu. Yang tua juga banyak yang tidak meninggal, yang muda juga banyak yang meninggal. Hari ini tidak sakit meninggal, masih muda. Orang tua wali murid SMA Alisa, wali murid SD Alisa, anaknya baru kelas 5, tanpa sakit. Allah kalau sudah rindu, aku rindu kepadamu wahai hamba-Ku. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada. Makanya kadang-kadang di antara saudara kita mengantarkan jenazah saudaranya lagi ndeleng liang lahat, sedulure dimanjingaken ning tiang liang lahat, masih bisa cekik kita ketawa. Masih bisa ketawa. Padahal apa? Saat ini wahai saudaraku, kau yang lebih dulu masuk. Suatu saat aku pun akan mengalami seperti yang kau alami hari ini. Maka fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang cerdas. Tidak hanya cerdas nalarnya, banyak orang yang cerdas nalarnya, akal pikirannya, tapi imannya pupuk bawang tidak kokoh, dia tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil pelajaran. Ya, sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, jangankan menyaksikan ada sahabat yang lain masuk liang lahat karena sudah meninggal, lewat kubur saja. Setiap melewati makbarah di Masjid Nabawi kan bersebelahan sama Baqi, itu apa? Berhenti, kemudian berderai air mata, tidak bablas ya, tanpa salam. Kalau kita ya sunnahnya mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal mu'minat, nas'alullah lana wa lakum al afiyah. Keselamatan atas kalian semua wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Aku mohon keselamatan untukmu dan untuk kalian. Baru lanjut. Berdiri sebentar ya, berhenti sebentar ya boleh, atau jalan, tidak main orakaton kuburan. Klakson ning kuwi ya, ning perpil. Perpil karena keyakinan yang kalau mau di Ari Kling ngir Singado. Permisi aku lewat. Masih. Kalau kita sebuah Islam kan, kalau kita masuk ke wilayah asing kan kita wilayah kamati min syarimal falaq, tempat-tempat yang kita khawatir, kita berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa? Buruknya makhluk yang Allah ciptakan. Termasuk juga ketika kita mau masuk rumah kos,
atau mengawali ketika kita bangun rumah mau kita diami, ketika memulaikan hati, insya Allah supaya kita dilindungi oleh Allah dari yang buruk yang Allah ciptakan barangkali ganggu kita. Karena setan ngerti, setan lihat kita, jin lihat kita tidak melihat, tapi kita kan diberi senjata oleh Allah. Ya, senjata perlindungan yang luar biasa baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Rabbi a'udzubika min hamayatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun, kan Al-Quran. Wahai Tuhanku, aku berlindung padamu dari godaan gangguan setan dan aku berlindung padamu dari kehadirannya, kedatangannya. Jangan sampai datang malah kadang-kadang dipelihara. Ya, banyak orang yang memelihara setan. Itu rumah dangdutan memelihara setan biasanya. Dangdutan. Rumahnya dijadikan sumber. Oh seneng setannya joget-joget itu. Alunan Al-Quran tidak diperdengarkan, tidak pernah meluncur deras membasahi lisannya. Di daerah Bali ini dia ada juga. Apa? Daerah Bali ini juga ada. Dia ada. Karena manusianya jadi setannya. Makanan banyak tiap hari. Manusia jadi setan. Tapi manusia jadi setan lebih bahaya. Diocehi ta'awud dan menyerang. Dibacanya Daud malah maca ayat kursi. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Jadi orang ahlu tauhid, ya, ahlu la ilaha illallah itu nanti yang pertama kali, yang paling bahagia mendapatkan syafaat yang pertama yang Rasulullah minta. Maka jangan sampai hilang kalimat tauhid kita. Jangan sampai hilang. Allah itu ingin ya, kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid dan syahadat rasul itu supaya terkokohkan di dalam hati, dalam tasawuf kita. Dalam tasawuf kita yang Allah perintahkan menjadi bagian dari rukun salat, rukun salat. Zikir pun kita masih diperintahkan untuk membaca kalimat thayyibah. Zikir setelah salat maupun zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi dan zikir petang. Dan ini yang harus kita perbanyak. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai zikirmu agar kalian beruntung berbahagia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang memiliki nilai luar biasa. Jika ditimbang bumi langit dan isinya selain aku, kata Allah dalam hadis qudsi, masih lebih berat la ilaha illallah, dan dijadikan sebagai apa? Standar barometer tinggi derajatnya seorang mukmin ya, dengan mukmin yang lainnya. Jadi siapa yang paling banyak? Siapa yang paling banyak ibadah ilaha syarikalah? Yang lebih banyak itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena ya, la ilaha illallah syarikalah itu zikir lil hasanat walid darajat. Zikir untuk memperbanyak kebaikan, gudang kekayaan yang berupa kebaikan di sisi Allah, dan apa? Sebagai zikir untuk menaikkan derajat kita. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW dalam zikir pagi itu sabdanya, zikir pagi dan petang, siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu 100 kali, maka tidak ada orang yang lebih tinggi, lebih baik darinya kecuali yang membaca lebih banyak dari 100. Dan akan menjadi apa? Hifzus syaitan, benteng perisai diri. Jadi apa? Hantaman godaan syaitan. Termasuk juga zikir-zikir dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Zikir kita dengan tadarus Al-Quran, membaca atau murojaah yang sudah kita hafal. Para ikhwan azani Allah wa iyyakum, di hari kiamat nanti syafaatnya malaikat yang diminta kepada Allah. Jadi malaikat meminta syafaat kepada Allah untuk orang-orang mukmin itu tidak mendahului syafaat yang diminta oleh Nabi. Jadi Rasulullah SAW itu adalah yang pertama. Dan ada 2 syafaat yang diminta oleh Rasulullah SAW. Syafaatul uzma, syafaat yang agung itu untuk seluruh umat, agar segera Allah memulai perhitungan amal. Setelah mandek berapa tahun, berapa lama kita tidak tahu.
dalam hadis as-syafa'ah itu kan, yang pertama menemui Nabi Adam. Nabi Adam ketemu Nabi Nuh berapa tahun? Padahal satu hari seperti 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari menurut hitungan Tuhanmu Allah di hari kiamat nanti ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti hitungan 1000 tahun yang kita gunakan untuk menghitung waktu di dunia. Tidak ada orang umurnya 1000 tahun kecuali Nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh 900 tahun lebih. Ini para ikhwah azani Allah. Kemudian syafaat secara khusus. Syafaat secara khusus juga syafaat yang diperuntukkan, yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Di Rasulullah SAW nanti ya sajadah tahtal arsy, sujud kepada Allah di bawah arsy. Dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW sujud, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Rasulku Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta, maka yang kau minta akan aku beri. Jadi Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW dengan Allah tidak ada jarak, memiliki derajat yang apa? Yang tinggi. Nabi dan Rasul yang diundang sampai ke aras, sampai ke Sidratul Muntaha hanya Rasulullah SAW. Tidak hanya ruhnya saja, tapi apa? Jasadan waruhan. Seperti yang dikisahkan di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi. Kalau Nabi dan Rasul yang lain ya, tidak ada yang diundang oleh Allah langsung ke arah Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Isfa' tu syafa', mintalah syafaat, maka permintaan syafaatmu diterima. Permintaan syafaatnya diterima. Kemudian yang diminta oleh Rasulullah pertama kali adalah syafaatul uzma. Ya Allah, mulai segera ya Allah, hari keputusan. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu telah ditentukan oleh Allah. Hari keputusan yang menentukan si A si B masuk neraka atau masuk surga. Nah, para ikhwah azani Allah yakum, baru mukadimah yang kami sampaikan pada hari ini. Insyaallah nanti akan kita awali pembahasan satu tentang huruf tauhid yang konten isiannya ada 4. Kemudian pembahasan 2, kegelapan syirik, konten isiannya ada 7. Yang pertama konsep syirik, yang kedua dalil tentang syirik itu adalah membatalkan iman dan Islam. Kemudian isian yang ketiga tentang syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Syafaatul manfiyah wa syafaatul muhtadah. Kemudian konten isian yang keempat tentang Allah adalah Maha penyempurna nikmatnya yang berhak untuk diibadahi. Jadi Allah adalah Maha sempurna nikmatnya yang berhak untuk diibadahi. Konten yang kelima, sebab-sebab terjadinya syirik. Sebab-sebab terjadinya syirik. Konten yang keenam, jenis-jenis syirik dan pembagiannya. Jenis-jenis syirik dan pembagian. Konten yang ketujuh tentang bahaya syirik. Itu pada pembahasan yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri sendiri.
kami kembalikan kepada Muqassimul Awqaf dibagi waktu dalam taklim malam ini. Masih ada